Saya akan ulang lagi itu semaksimal mungkin, tentunya dengan memperhatikan juga apakah ekonominya kepanasan apa enggak, apa uangnya berlebih apa enggak. Karena kalau uangnya berlebih juga hanya menciptakan inflasi dan menekan nilai tukar. Pada saat sekarang belum sampai itu, kita akan monitor terus dari waktu ke waktu keadaannya. Jadi yang dijalankan pemerintah adalah seperti itu, dan saya harap ekonom-ekonom luar yang nggak ngerti mulai membuka-buka buku lagi untuk melihat apa yang saya lakukan sehingga tidak menimbulkan, tidak menceritakan hal-hal yang salah mengerti yang cenderung menimbulkan sentimen negatif di perekonomian. Kita sudah punya pengalaman banyak dan kita akan gunakan pengalaman Indonesia selama ini untuk mencegah supaya Indonesia tidak balik ke krisis 97-98 lagi. 2008 kenapa kita pakai seperti itu? Karena kita tahu di tahun 97-98 ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh moneter dan fiskal kita pada waktu itu karena kita menghadapi flexible exchange rate yang tiba-tiba berubah, yang dimana strateginya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya tahun 2008 kita terapkan polisi yang berbeda, 2015 juga kita terapkan polisi yang berbeda, 2020 kita adjust juga, dan 2025 kemarin juga kita rubah ke arah yang bagus. Itu bukan karangan saya, tapi dari pengalaman negara Indonesia selama 25 tahun terakhir tambah krisis 1998. Jadi kalau ada yang bilang kita mau menuju krisis 1998 lagi, dia nggak pernah belajar dari sejarah. Jadi pengetahuan kolektif kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bisa gunakan untuk memastikan ekonomi kita masih akan aman dan anggarannya juga akan terjaga. Next, halaman 7 lagi, lanjut. Ini lanjut ke insentif yang kita berikan. Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ekonomi ada gangguan, kita tidak menerapkan approach IMF, mengencangkan ikat pinggang, memotong semua belanja dan lain-lain. Kita cenderung memberi insentif ke perekonomian yang terukur. Sebagai gambaran, pada tahun 2025, pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk mendukung daya beli dan daya saing usaha, antara lain PPN dibebaskan untuk bahan makanan sebesar 77,3 triliun rupiah, insentif pada sektor pendidikan sebesar 25,3 triliun rupiah, insentif untuk sektor transportasi sebesar 39,7 rupiah, insentif untuk sektor kesehatan sebesar 15,1 triliun rupiah, insentif untuk mendukung UMKM sebesar 96,4 triliun rupiah, serta tax allowance dan tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi sebesar 7,1 triliun rupiah. Jadi ini kelihatan sekali pemerintah selalu mendukung pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin. Di tengah gejolak global yang terus berlangsung, kinerja APBN triwulan 1 2026 mampu berfungsi sebagai shock absorber sekaligus mendukung agenda pembangunan dengan risiko terkendali. Penerimaan pajak tumbuh kuat 20,7% year on year dan belanja negara lebih cepat tumbuh tinggi 31,4% year on year, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya 1,4% year on year. Orang bertanya, kenapa sekarang lebih cepat? Karena emang kita maunya begitu, kita ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan merata atau hampir merata sepanjang tahun, sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun. Jadi strategi kita ini mulai berhasil. Harusnya dampaknya ekonomi juga lebih bagus. Sampai dengan triwulan 1 2026, pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau meningkat 10,5%, sementara belanja negara terrealisasi sebesar 815,0 triliun rupiah atau meningkat 31,4%. Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit
Kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini. Selama ini rata-rata belanja di triwulan 1 sekitar 17% terhadap APBN. Di triwulan 1 2026 penyerapan belanja telah mencapai 21,2%. Ini by design percepatan belanja seperti saya bilang tadi, anggarannya sudah ada, KL kerja lebih cepat. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB di triwulan 1 2026. Perkiraan dia 5,5%, dia kayaknya takut. Saya minta 5,5 lebih, nggak bisa 5,6. Tulis atau lebih. Atau lebih ya, jadi atau lebih. Mudah-mudahan tercapai, saya pikir kemungkinannya besar sekali tercapai di 5,5 atau lebih ya. Itu mungkin ada sedikit pertanyaan kalau balik ke postur ini. Kalau dengan APBN nggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis. Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang menterinya saya. Jadi saya agak bingung, tapi gini. Kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan anggota kabinet yang lain di pengumuman sebelumnya, itu sudah memperhitungkan, dia mungkin nggak ngomongin ya, di kita sudah hitung asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sepanjang tahun 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB. Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya SAL. Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi, saya juga nggak ngerti harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya. Ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri. Kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengelola anggaran SAL itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya